Kembali di Kompas Siang, Saudara. Vaksinasi massal tahap kedua untuk tenaga kesehatan di DKI Jakarta hari ini digelar di Istora Senayan. Ada sebanyak 6.000 tenaga kesehatan yang ditargetkan menerima vaksin COVID-19 Sinovac hari ini. Semua tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang sudah terdaftar via daring nantinya akan melakukan registrasi dan cek kesehatan sebelum divaksinasi. Layanan ini dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga setengah 4 sore nanti. Pelaksanaan protokol kesehatan di area vaksinasi juga dijaga dengan ketat. Jika area dalam Istora Senayan sudah penuh, maka antrean tenaga kesehatan akan diminta untuk menunggu di area parkir depan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sudah ada 490.000 tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Targetnya pada vaksinasi terhadap total 1,5 juta tenaga kesehatan bisa diselesaikan pada akhir Februari mendatang. Sementara itu, hari ini merupakan hari terakhir vaksinasi massal yang diadakan Pemprov Jawa Barat. Vaksinasi massal serentak dilakukan di 27 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat. Salah satu lokasi vaksinasi massal yakni di Gedung Sabuga ITB Bandung. Vaksin diberikan pada hampir 3.000 lebih tenaga kesehatan. Pemprov Jawa Barat mempercepat program vaksinasi untuk tenaga kesehatan agar vaksinasi pada masyarakat umum dapat segera dilakukan. Data Satgas COVID Jawa Barat hingga 30 Januari, vaksinasi pada tenaga kesehatan di Jawa Barat mencapai 55.000 lebih atau sekitar 37,29% dari target keseluruhan. Dan untuk mengetahui jalannya vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan, ada rekan kami Dani Saputra di Istora Senayan dan rekan kami Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kami Dani Saputra di Istora Senayan. Dani, rencananya ada 8.000 tenaga kesehatan yang ditargetkan akan divaksinasi hingga sore nanti. Hingga saat ini sudah berapa tenaga kesehatan yang divaksinasi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga saat ini tadi dari pihak Kementerian Kesehatan sudah mencatat sekitar 4.000 tenaga kesehatan sudah melakukan registrasi walaupun belum sampai ke tahap vaksinasi. Dari target yang hari ini minimal 8.000 tenaga kesehatan sudah nantinya akan melakukan vaksinasi untuk tahap pertama. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah menyampaikan bahwa sudah ada sekitar 78.000 per tadi malam tenaga kesehatan yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama ataupun suntikan pertama. Namun sebagian ada juga yang sudah mendapatkan suntikan kedua. Untuk khusus yang ada di Istora Senayan ini, khusus bagi para tenaga kesehatan yang belum mendapatkan suntikan pertama. Jadi ini khusus untuk suntikan dosis pertama terlebih dahulu. Targetnya minimal adalah 8.000 tenaga kesehatan dan per siang tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat ini sudah terdaftar sekitar 4.000. Kenapa masih 4.000 namun kebanyakan masih berada di tahap registrasi karena banyaknya tenaga kesehatan yang datang. Jadi dan juga untuk menjaga protokol kesehatan di dalam area, maka itu dijaga apabila kapasitas di dalam ini sudah melebihi batas, maka nantinya akan diarahkan dulu ke depan Istora Senayan, yaitu di elevated parking ataupun di area parkiran untuk menunggu terlebih dahulu setelah nantinya proses ini sudah selesai. Karena proses ini cukup panjang, Juno, mulai dari registrasi, cek kesehatan ataupun screening, baru nantinya dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac, baru nanti mereka melakukan observasi terlebih dahulu untuk dicek apakah ada gejala ataupun simptom setelah disuntikan vaksin, dan itu lamanya sekitar 30 menit. Jadi bisa kita bayangkan cukup lama proses untuk vaksinasi bagi satu orang tenaga kesehatan saja, Juno. Ya, Dani, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa saat ini tercatat ada 78.000 tenaga kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi untuk tahap pertama. Lalu targetnya ini total tenaga kesehatan di DKI Jakarta berjumlah 131.000. Nah, sebelumnya ada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menyatakan bahwa kalau vaksinasi tenaga kesehatan di DKI ini sempat terkendala akibat pendataan. Lalu hingga saat ini bagaimana pendataannya?
Ya, pendataannya ini sekarang semua sudah terpusat di website ataupun situs data yang disimpan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi setiap tenaga kesehatan di Jakarta maupun secara nasional ini sudah terdaftar di yang namanya SDMK ataupun sistem sumber daya manusia kesehatan. Jadi sudah terdaftar di situ. Nanti saat melakukan registrasi untuk melakukan vaksinasi dimanapun, salah satunya di Istora ini, nantinya nama mereka sudah terdaftar dengan cara mereka harus menyerahkan nomor induk kependudukan ataupun NIK. Nantinya baru setelah itu nama mereka sudah bisa terlihat ataupun terdeteksi, lalu baru bisa melakukan proses vaksinasi. Namun Juno, untuk proses database ini, untuk mengumpulkan database ini, awalnya memang tidak dipungkiri ataupun Kementerian Kesehatan mengakui bahwa ada kendala awalnya. Namun sekarang untuk SDMK, sistem sumber daya manusia kesehatan yang tadi saya sebutkan, ini sekarang sudah mencatat sebanyak 1,6 juta tenaga kesehatan seluruh Indonesia, dan target penerima vaksin untuk tenaga kesehatan ini adalah 1,5 juta secara nasional. Juno. Ya, ini pertanyaan terakhir buat Dani, bahwa terkait dengan adanya 8.000 target yang akan dilakukan hingga sore hari ini, dan Anda tadi sempat menyatakan bahwa bila terjadi penumpukan maka para tenaga kesehatan akan dikumpulkan di ruangan area parkir. Hingga saat ini pemantauan Anda bagaimana? Tentu 8.000 atau hingga ribuan tenaga kesehatan ini datang secara bersamaan. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, Juno, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini jadi kalau misalkan kapasitas di area dalam Istora Senayan ini sudah sudah memenuhi ataupun melewati batas, maka mereka nanti akan diarahkan ke area elevated parking ataupun area parkiran pas di seberang Istora Senayan. Karena tadi sempat saya sebutkan 30 menit itu hanya untuk observasi, belum proses vaksin, belum juga antrean registrasi dan juga antrean cek kesehatan. Dan tadi saya sempat melihat sebelum dibuka saja pada sekitar pukul 8, jam setengah 8 ini tadi para tenaga kesehatan sudah datang, dan tadi pada sekitar pukul setengah 9 pagi saja beberapa antrean sudah diminta untuk keluar ataupun menunggu di ruang parkiran. Nah, yang dilakukan tidak hanya pengalihan antrean, juga pihak dari kepolisian tadi di sekitar area sudah melakukan pengetatan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan ada kerumunan ataupun potensi orang yang tidak berjaga jarak, maka mereka nanti akan memisahkan ataupun meminta mereka untuk berjaga jarak. Dan juga tadi ini bisa Anda dengarkan sekarang, dari kepolisian terus menyuarakan instruksi untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker. Intinya 3M itu harus selalu diterapkan di area vaksinasi, karena yang pasti yang kita inginkan ini proses vaksinasi ini untuk upaya untuk melawan COVID-19, bukan justru tidak diharapkan tempat proses vaksinasi ini menjadi klaster penyebaran virus corona. Juno. Baik, kita apresiasi upaya vaksinasi massal tahap kedua ini dan dipercepat hingga target hingga sore ini 8.000 tenaga kesehatan akan divaksinasi di Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih rekan Dani Saputra, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi massal dari Bandung, Jawa Barat, kita sapa jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Fida, hingga saat ini bagaimana dengan upaya vaksinasi massal Pemprov dari Jawa Barat di ITB, dan sudah berapa total tenaga kesehatan yang telah divaksinasi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga pukul 9 tadi ini sudah tercatat ada sebanyak 450 kurang lebih tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi dan datang ke Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB untuk melakukan vaksinasi. Dan dari jumlah tersebut ini sudah ada 98,6%-nya yang berhasil divaksinasi. Ini sekitar 434 tenaga kesehatan yang hingga pagi tadi, tepatnya pukul 9 ini sudah berhasil divaksinasi. Jumlah tadi ini tentunya akan terus bertambah seiring terus bertambahnya tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Sabuga ITB ini untuk melakukan vaksinasi tahap pertama massal di hari terakhir ini. Karena memang berdasarkan hasil evaluasi kemarin, Juno dan juga saudara, pelaksanaan ini
pelaksanaan vaksinasi massal ini akan dilakukan selama 2 hari, kemarin pada hari Rabu dan juga hari ini hari Kamis. Dan dalam 2 hari tersebut ini ada 3.000 tenaga kesehatan yang rencananya akan divaksinasi. Jadi dibagi per harinya ada 1.500. Namun setelah kemarin dilaksanakan hari pertama, lalu juga evaluasinya adalah dari 1.500 tenaga kesehatan yang diundang untuk datang dan melakukan vaksinasi di Gedung Sabuga ITB ini, hanya ada 1.121 atau 75%-nya saja yang hadir, dan dari 75% tersebut ini hanya 83%-nya atau 926 tenaga kesehatan yang di hari pertama kemarin ini berhasil divaksinasi, padahal targetnya adalah 1.500 tenaga kesehatan per hari. Maka dari itu pihak penyelenggara hari ini meningkatkan jumlah vaksinasi, menyebarkan undangan vaksinasinya kepada 2.000 tenaga kesehatan. Ini tentunya untuk mengantisipasi jika kemudian nanti ada tenaga kesehatan yang tidak hadir atau tidak bisa hadir, atau mungkin biasanya masalah-masalah yang ditemukannya ini adalah terkait screening kesehatan, di mana biasanya tensi dari calon peserta vaksinasi ini biasanya tinggi begitu sehingga tidak dapat dilakukan vaksinasi. Ini merupakan program vaksinasi massal dari pemerintah Jawa Barat yang kedua. Sebelumnya pada pertengahan Januari, pemerintah Jawa Barat ini juga telah melakukan proses vaksinasi dengan skema yang sama. Ini tentunya dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi di tahap pertama ini untuk tenaga kesehatan. Karena kalau misalkan kita mengacu pada periode vaksinasi tahap pertama dan juga tahap kedua, sebenarnya pemerintah pusat ini menetapkan periodenya ini dari bulan Januari hingga April. Namun memang ini pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya akan melakukan percepatan sehingga targetnya dalam 3 minggu atau 2 minggu ke depan, tepatnya akhir Februari, vaksinasi tahap pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan ini sudah bisa rampung atau selesai dilakukan, sehingga selanjutnya ini dapat langsung melakukan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik. Karena pemerintah ini menyebut jika menggunakan cara biasa, di mana skemanya adalah tenaga kesehatan datang kemudian ke puskesmas, ini bisa memakan waktu kurang lebih 2 tahun begitu. Sedangkan target yang saat ini dikejar oleh pemerintah adalah untuk tentunya mencapai kekebalan kelompok, ini adalah memvaksin 70% masyarakat Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau di Kota Bandung sendiri sejak 1 Februari kemarin terhitung dari 23.000 tenaga kesehatan yang sudah terdaftar untuk mendapatkan vaksinasi, ini masih ada 12.200 tenaga kesehatan yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Kita tentunya berharap hari ini lancar sehingga dari program vaksinasi massal yang berlangsung 2 hari ini bisa 3.000 tenaga kesehatan yang berhasil divaksinasi, sehingga tentunya ini mengurangi jumlah PR atau pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memvaksinasi. Jadi nanti jika di 2 hari ini berhasil 3.000, maka artinya masih ada 9.000 tenaga kesehatan lagi di Kota Bandung yang masih harus divaksinasi. Dan Juno dan juga saudara, kita perlu menginformasikan juga bahwa meskipun ini vaksinasinya terpusat begitu secara massal, namun penyelenggara ini tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi skemanya agar tidak menimbulkan klaster baru COVID-19, dari proses vaksinasi massal ini tentunya ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Tadi kami pantau petugas ini juga dilibatkan untuk melakukan penjagaan dan juga mengingatkan para tenaga kesehatan yang hadir untuk senantiasa menjaga jarak, lalu juga memakai masker. Lalu tadi kami pantau 15 menit, 30 menit sekali, ini petugas juga melakukan disinfeksi di daerah-daerah yang banyak orang mengantre, seperti melakukan disinfeksi pada kursi-kursi begitu. Ini rutin dilakukan disinfeksi. Lalu juga untuk skema kedatangan peserta vaksinasi ini memang sudah dijadwalkan dari pihak penyelenggara, sehingga nanti tidak secara langsung atau tidak semua 1.500 atau 2.000 tenaga kesehatan berkumpul pada waktu yang sama. Namun ini dibagi per jamnya, ini 250 tenaga kesehatan yang dijadwalkan datang ke Gedung Sasana Budaya Ganesha untuk divaksinasi pada hari ini, Juno.
Ya Vida, untuk langkah konkretnya apa upaya untuk mempercepat vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan di Pemprov Jawa Barat? Karena mengingat bahwa akhir Februari merupakan target bagi vaksinasi massal bagi para tenaga medis. Hingga saat ini 2 hari ini tercatat ada 3.500 karena sebelumnya 1.500 undangan dan saat ini ditambah hingga 2.000. Lalu dua pekan ke depan akan melakukan penyuntikan. Lalu apa saja nanti langkah-langkah untuk mempercepat vaksinasi massal di Pemprov Jawa Barat sendiri, Vida? Selain melakukan vaksinasi yang tadinya biasanya ini dengan cara biasa, yakni di puskesmas-puskesmas bagi tenaga kesehatan, vaksinasi massal yang salah satu contohnya adalah kemarin dan hari ini dilakukan, ini tentunya menjadi salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat proses vaksinasi tahap 1. Lalu selain itu, kemarin pada rapat koordinasi penanganan atau percepatan penanganan COVID-19, Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Jawa Barat ini mengusulkan rencana untuk melakukan mobile vaksin. Jadi di mobile vaksin ini bagaimana nantinya proses vaksinasi ini menjemput bola begitu sistemnya, sehingga nanti diharapkan proses vaksinasi ini bahkan bisa dilakukan secara door to door. Namun ini tentunya masih berupa rencana begitu, sehingga masih dikaji apakah hal ini memungkinkan. Karena memang hingga saat ini atau hingga 30 Januari kemarin pada saat rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 ini dilakukan, sudah tercatat 37% lebih yang telah divaksinasi tenaga kesehatan, itu artinya 56.000 lagi, berarti masih ada kurang lebih 70% yang harus dikejar hingga akhir Februari ini. Dan nantinya tahap kedua vaksinasi setelah tahap pertama vaksinasi ini selesai dilakukan, ini akan dilakukan dari akhir Februari hingga April. Dan jika setelah selesai di bulan April, tentunya selanjutnya sasaran dari pemerintah adalah memvaksinasi masyarakat umum, sehingga dalam periode 1 tahun ini 70% masyarakat Indonesia dapat divaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Dan untuk informasi juga Juno dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan bahwa Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta ini nanti yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Yang pertama, Juno. Ya, hingga saat ini targetnya ada 87.000 tenaga kesehatan akan divaksinasi massal di Pemprov Jawa Barat, dan saat ini upaya percepatan terus dilakukan, salah satunya di Sabuga ITB Bandung, dan juga nanti ada wacana akan melakukan vaksinasi massal secara mobile dari usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih rekan Vida Alatas atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan kami Dani Saputra dari Istora Senayan, Jakarta.